warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfuah dengan NPM 2031060371 dari Universitas UIN Raden Intan Bandar Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Psikologi Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang revitalisasi mangrove guna menghindari abrasi. Sebelum kita memasuki materi tersebut, mari kita kenal dulu tentang apa itu mangrove. Mangrove merupakan vegetasi yang berbeda daripada vegetasi lainnya. Mangrove hidup di sekitaran perairan, di pinggir sungai, di pinggir pantai, atau di pinggir lautan. Nama lain mangrove, orang biasa mengenalnya sebagai bakau. Nah teman-teman, ini adalah contoh dari pohon mangrove tersebut atau pohon bakau. Mungkin itulah penjelasan untuk mengenal apa itu vegetasi mangrove dan bagaimana bentuknya. Selanjutnya, mari kita simak materi mengenai revitalisasi mangrove guna menghindari abrasi. Revitalisasi mangrove guna menghindari abrasi. Mangrove merupakan vegetasi yang memiliki keunikan tersendiri. Hidup di zona pasang surut sehingga selalu dalam kondisi dataran yang tergenang air. Kemampuan hidup di air laut menyebabkan sistem perakarannya mampu melakukan osmoregulasi supaya garam tidak ikut masuk ke dalam tubuh. Mangrove menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem lain di sepanjang pantai tropis. Keberadaan ekosistem mangrove ternyata mempunyai peranan yang cukup penting dalam mitigasi pemanasan global. Manfaat mangrove adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi pantai, gelombang pasang, tsunami, penahan sedimentasi, mencegah intrusi air laut, dan menetralkan pencernaan air meski pada batasan tertentu. Daerah hutan mangrove merupakan suatu tempat yang bergerak, di mana tanah lumpur dan daratan secara terus-menerus dibentuk oleh tumbuh-tumbuhan yang kemudian secara perlahan-lahan berubah menjadi daerah semi-terrestrial atau semi-daratan. Kecepatan pembentukan daratan rata-rata adalah lebih kurang 100 hingga 200 meter setiap tahun di beberapa tempat di Indonesia. Komposisi dan struktur hutan mangrove beragam, tergantung kondisi fisik, geografi, geologi, hidrologi, biografi, iklim, tanah, dan kondisi lingkungan lainnya. Kumpulan dampak yang ditimbulkan dengan adanya rehabilitasi hutan mangrove dapat meningkatnya produksi garam dan ikan, mengurangi abrasi pantai, menahan tiupan angin dari laut ke darat, semakin banyak tangkapan biota seperti udang, kepiting, kerang di pesisir, dan menjadikan kawasan tersebut menjadi daerah objek wisata. Pengelolaan hutan mangrove yang diberikan adalah progresif, artinya lokasi penelitian dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Kawasan hutan mangrove bisa terwujud dengan baik apabila didukung oleh semua pihak yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut, sehingga dibutuhkan data rencana tata ruang dan wilayah, peruntukan lahan, serta informasi dari pemerintah desa tentang kepemilikan lahan yang dijadikan kawasan hutan mangrove. Baiklah teman-teman, marilah bersama kita untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 6-9 yang artinya melestarikan dan menjaga keseimbangan ekuilibrium lingkungan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari materi revitalisasi